Berapa? 30, 40, 50 orang berkomen di situ. Teman-teman kalian berkomen semua, 50 orang. Saya yakin komen kalian itu didengar oleh Kapolri, didengar oleh pimpinan Polri. Karena kita tahu pimpinan Polri juga nggak mau anak buahnya sembarangan, itu nggak mau. Ya. Saya yakin pimpinan Polri juga kerjanya lurus, bagus untuk bangsa dan negara, untuk rakyat. Tapi mungkin sampai di bawah nggak tahu barangkali. Misalnya ada yang begitu. Ya. Kalau kalian viralkan muncul di mana-mana. Ada nanti yang bintang 1 yang dengar, ada kolonel yang dengar, ada jenderal yang dengar. Nanti berteman-teman ini nyampaikan WA itu ke teman-teman, akhirnya sampai berita itu. Nah, makanya tadi saya katakan kenapa media kalah sama politik. Kenapa politik bisa kadang-kadang mengecilkan media? Belum diskusi. Kalian silakan berpendapat. Ya. 2 menit. Silakan. Waktu tahun 85, 81, saya masih taruna KW. Ya. Siapa yang menguasai informasi? Tahun 81 belum lahir. Udah lahir? Belum. Jadi waktu itu ada di mana? Jadi amin. Ya. Nah, itu 81. Saya sudah komputer baru ada. Komputer itu pertama Mabes Polri yang punya di Indonesia itu. Nah, siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Sekarang, siapa yang menguasai politik? Dia yang menguasai dunia. Nah, kalau dijawab tuh. Tapi kan juga maksud saya bukan jawaban itu. Kenapa media tidak bisa menguasai? Kenapa media sekarang tidak bisa di atasnya? Padahal siapa menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Ya. Siapa menguasai informasi, dia memenangkan pertempuran. Siapa yang menguasai informasi, dia akan memenangkan pertempuran. Siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Tadi silakan didiskusikan, gitu, ya. Nah, jadi apa yang disampaikan untuk kalian semua, ayo, mana motivasi kalian, mana inovasi kreativitasnya, mau semangat, mampu keinginan, mana? Kalau duta media itu mau besar. Ya, mau besar. Nah, ini harus bersama-sama. Ya, bersama-sama kita berbuat. Gitu. Jangan samakan duta ini dengan Namun Pos dulu. Jangan disamakan dulu dengan apa radar dengan yang lain. Jangan. Tapi kalian akan bangga kalau kalian bisa di atas mereka. Di mana tempatnya? Inovasi, kreativitas, ya, ide, mau dan mampu. Ayo, seperti itu. Ya, sampaikan seperti itu semua. Gak ada yang rekam tuh, jangan direkam lagi sekarang udah selesai ya. Belum, oh masih juga. Ini siaran itu. Ini siaran langsung. Oh, disaksikan siapa? Seluruh Indonesia. Ganteng gak kita ini? Gak ganteng, kalau gak ganteng.
Malu-maluin aja katanya jadi pembina ini. Tahu nggak? Baik. Udah 40 tahun masih bisa saya pakai. Orang Lampung belum mengenal batik Lampung. Belum mengenal batik Lampung. Orang masih memakai batik dari Jawa. Yang ada batik seragam, ada batik korpri. Ya, batik korpri itu ada di Indonesia. Lampung belum ada batik. Baru punya batik tapi bikinnya di Pulau Jawa. Dulu belum ada. Saya bikin baju batik 83. Ini batik saya pakai. Menurut aman nih, pakai batik Lampung. Dulu batik Lampung itu nggak motif begini, motif gajah kan, motif single aja enggak ada, karena memang dari Jawa pabriknya. Kita pakai batik Jawa, gitu. Seperti dia ini batik-batik begini. Nah, ini kan batik umum. Jawa. Ya. Nah, saya sudah bikin ini. Jadi kebetulan teman saya satu akademi orang tua pabrik batik. Saya minta bikinkan pakai payung Lampung. Udah mulai pudar. Supaya kalian tahu, saya pertama kali cetak batik Lampung, termasuk sarung Lampung. Kita masih pakai batik dari Jawa, dari Madura, dari Jogja, Solo. Saya sekolah tahun 81, saya coba bikin menandai. Ini dulu terang sekali, kuning-kuningnya mengkilat. Sekarang udah nggak lagi. Saya mau kenalkan dan jadi batik tertua mulai buta, batik tertua gitu. Ya, kita mulai pudar. Nah, ini kawan saya. Apa lagi kalian lihat? Jas tapis. Jas tapis. Orang dulu kalau pakai jas kan bahan hitam, hijau, putih, biru, merah, dari bahan apa? Bahan biasa itu yang dipakai jas. Saya sudah pakai Lampung waktu di akademi. Makanya saya kalau acara-acara saya pakai baju jasnya tapis. Saya tidak pakai baju jas bahan yang itu. Kalau belum mau bahan yang itu daripada tapisan itu. Maka di mana-mana kalau saya datang ke kegiatan sunat, perkawinan, apa selalu pakai jas koko tapis. Alhamdulillah sekarang kayaknya banyak orang yang pakai gitu. Udah lama itu. Tahun 87 saya pakai, 85 saya pakai. Perpisahan akabri. Kok teman-teman saya dari Lombok, dari Bali, dari Toraja, Papua pakai pakaian songket apa-apa itu. Kalau pakai jas yang biasa pakai wol-wol itu udah biasa lah semuanya pakai. Kalau kita ramah-ramah, saya coba pakai tapis Lampung. Nah makanya sampai sekarang saya kalau pergi pesta di Lampung ini pakai jas tapis, jasnya tapis. Saya beli itu di Bambu Kuning itu jas bahan tapis. Nah saya bikin jas. Sekarang saya lihat sudah ada lah yang ikut-ikut itu pakai jas tapis sekarang. Ya lumayan saya lihat sudah ada. Mudah-mudahan sudah ada yang jual-jual jas tapis itu. Ya mudah-mudahan sudah ada. Saya sudah banyak. Tapi kalau pesta jarang pakai jas yang itu. Saya mau pakai jas tapis Lampung. Bahannya banyak di Bambu Kuning itu. Saya beli, suruh mustinya beli, bikin jas. Tadi saya hadir tadi bikin itu juga pakai ya. Gitu. Kenapa? Topi. Saya yang bikin topi. Pakai jumputan. Kalau dulu topi Lampung itu sakit dipakai itu. Bisa bekas ini, darah kita bisa apa? Nggak ngalir, tertekan di sini. Sakit kan topi Lampung. Kamu kan pakai topi mana? Kamu pakai topi. Nah, itu sakit.
Nah, saya ciptakan topi dari songkok, jadi lembut, tapi luarnya tapis. Jadi naruhnya enak. Coba kalau ketemu tapis Lampung, waduh, ini pas dicopot, Gores. ya, kelihatan sininya. Kalau sempit bisa goyang kepala kita, ada darahnya nggak ngalir. Nah, saya datangin semua pengrajin Lampung, saya datangin, ya, supaya bikin. Mana saya? Ringan nggak? Ini saya bikin jumputan, dari jumputan. Nah, ini dari tapis, ringan tuh. Itu dalamnya songkok. Ya, songkok, bukan kalau Lampung asli mana? Dia pakai sakit ya waktunya. Ini Kanjeng ini pakai songkok. Dan ini saya sudah datangkan ke semua pengrajin topi. Jangan bikin yang model lama itu sakit. Yang sakit itu model lama. Mana model lama? Model lama. Sakit dan bekas. Gitu. Ya. Dodong kayak saya gitu. Itu songkok itu. Kalau di rumah yang rajin istri saya sudah bikin. Kalau sudah beli baju tapis mau jadi jas, saya bilang sama istri saya, mulai dari topi sampai celana harus sama. Harus sama saya bilang. Nah, jadi kalau topi, kalau nggak istri, adik saya ini. Nah, adik saya dua ini. Pertaruhan 24 tahun nggak jadi, pasti saya marah karena besok mau dipakai. Nah, gitu. Jadi boleh dari kepala sampai sini, sampai sarung gantungnya sama. Itu. Dari sama sampai celananya. Untuk saya perkenalkan, bangga kepada produknya masyarakat Lampung. Kenapa kita harus pakai pakaian dari luar negeri? Pajak dijatuhnya luar negeri, ya kan? Kalau pakai baju dari Lampung, pajaknya di Lampung. Jadi begitu saya buat. Ah, kalau ini sudah buatan saya ini udah buatan saya. Kalau ini enak, nggak sakit, gitu. Ya. Tapi yang asli dulu itu sakit kali pakai. Nggak ada ya contoh gambarnya orang-orang Lampung pakai. Ya, jadi sakit di sini. Satu itu. Jadi baju ini tahun 81 saya bikin. Sudah mulai pudar. Ya. Jas juga saya bikin tahun 85. Saya mau taman akabri tapis. Orang dulu pakai tapis itu di sini, di sarung. Perempuan, laki pakai sarung. Kalau perempuan apa selempang ya, lempang gitu ya. Nah, saya sudah pakai tapis itu di jas, tapi koko. Kenapa? Saya lihat teman saya Toraja, Kelompok, loh, Bang Sur, saya kan juga punya di daerah, punya asli tapis, saya pakai jas, koko. Nah, itulah saya punya, pakai. Sampai sekarang, saya selalu pakai. Itu daripada saya pakai jas, saya angkat budaya daerah. Apalagi saya di Lampung, budaya daerah saya angkat, termasuk topi tadi, ya, jas kokonya pakai tapis, gitu. Mulai saya angkat, gitu. Batik Lampung, nah ini mana ada, pernah nggak lihat tahun 2000 aja pakai ada batik kayak saya gini? Lihat tuh, lihat belakangnya. Keren ya. Payung 3 warna. Lihat sudah mulai pudar. Oh nggak ada. Kalau asli pasti nurul yang pakai. Ya, lihat nggak ada. Ya. Jadi saya coba membangun. Belum ada orang pakai batik Lampung nggak ada. Tahun 80-an tuh nggak ada, masih pakai batik dari impor dagang. Baru Korpri aja batik yang sama. Nah sekarang sudah banyak. Lampung Barat, Lampung ini, pegawainya sudah pakai seragam masing-masing, tapi motif Lampung sudah banyak. Tapi saya dulu yang pertama, ya pakai ini. Ini saya buktikan depannya Adina Nurul.
Siapa tahu dipublikasikan batik Lampung asli tertua. Tapi ini masih dibikin orang Jawa. Karena nggak ada di Lampung. Tapi kan desainnya. Ini batik tulis nggak ada di Lampung. Karena kawan saya punya batik, bapaknya. Dan minta tolong saya desain ini desain saya. Desain itu, ayo desain saya. Jadilah, mudah-mudahan. Dulu belum ada dah. Termasuk pakai jas Lampung dari bahan kapis nggak ada. Sampai sekarang juga sudah ada lah ya, tapi jarang. Tapi kalau saya nggak, selalu pakai jas itu. Saya juga ada jas yang dari bahan wol apa itu yang ada, tapi selalu saya pakai. Apalagi dari daerah Lampung, mengangkat budaya Lampung. Ya, budaya Lampung. Saya bahasanya ya, cinta Lampung, cinta Indonesia. Gitu. Jadi jangan Lampung, tapi Indonesia kita cintai. Oke. Selalu saya buat. Lampung punya Kuntara Raja Niti, punya Junggul buku kitab undang-undang hukum adat Lampung. Kuntara Raja Niti. Usianya sama dengan Prabu Siliwangi, sama dengan Prabu Majapahit. Usia Kuntara Raja Niti. Luar biasa kita itu budayanya, ya, luar biasa. Nah, sekarang saya lagi membuat buku, buku Lampung. Saya coba, ya, coba buku rokok, buku Lampung. Nah, capnya Siger sama Salam Lampung. Lagi saya produksi, gitu, supaya orang Lampung merokok itu. Makam siapa lagi? Makan kapan lagi? Rokoknya isinya 20. Isinya 20. Ya. Harganya 9.000. Hah? Kalau saya pedagangnya bukannya 10.000. Ecerannya 10.000. Ecerannya 10.000. Kita belinya di sana 9.000. 1.000 aja untungnya. Nanti kasih adik dulu lah ya. Coba kalian kita bayangkan, ngerokok pajaknya di mana? Di Indonesia ada pabrik rokok di mana? Palembang, Jambi, Medan, Aceh, Lampung, mana? Rokok itu baru ada di tanah Jawa. Pabrik rokok itu baru ada di tanah Jawa. Ingat, rokok itu menghasilkan APBN terbesar. Orang Lampung 5 juta orang. Kita semua orang Lampung, walau asal yang berbeda. Jadilah orang Lampung yang bermartabat. 40% suku Lampung, 21% suku Jawa, 11% suku Palembang, 9% suku Banten, 9% suku Sunda, 2% suku Bali, 8% suku campuran. Dari 33 suku, yang lain yang bisa didata, jadi campuran 8%. Sekarang saya kasih tahu sama kalian, orang Lampung saja 40%. 40% artinya 5 juta orang. 5 juta orang itu adil dan nurut. Kita ambil 10%. Berapa? Kalau 5 juta, 10%-nya 500.000 orang. Ya, 500.000 orang. Dari 5 juta orang Lampung, 10%-nya aja. Kalau 10% 500.000 itu kita anggap yang rokok hanya 5%. Berapa? 250.000 orang. Itu hanya 2,5% orang Lampung yang merokok. Padahal orang Lampung ini yang merokok 70% ada kali. Ya kan? Di sini kan raja-raja apa namanya? Raja Asap ya. Raja Asap. Raja Asap.
Oh, ahli hisab. Mudah-mudahan jangan dihisap di kuburan. Coba 2,5% aja 250.000. Kalau 250.000 orang merokok, berarti 250.000 bungkus. Kalau satu orang merokok, ini orang Lampung, belum campur Palembang, yang lain-lainnya itu, ini baru orang Lampung. Rokok pokok salam Lampung. Lampung bermartabat, mak ham siapa lagi, mak ganta kapan lagi. Nah, rokoknya itu, ya. Nah, kalau 250.000 orang rokok, dua saja satu orang merokok, berarti 500.000 bungkus satu hari. Saya pertanyakan sama kalian, kalau 1.000 masuk di APBN, APBD Lampung, 1.000 masuk di APBD Lampung, berarti Lampung ini punya uang dari rokok saja 500 juta rupiah, 1,5 miliar dari rokok saja satu hari. Kalau 1 bulan 15 miliar. Itu sumbangan dari rokok dari penghisap-penghisap Lampung, dari raja-raja hisap. Untuk siapa? Untuk daerah Lampung. Kalau 15 miliar berarti satu kabupaten 1 miliar. Satu kabupaten 1 miliar dari rokok. Itu kalau 2,5% orang merokok. Tadi kata Nurul bisa 70% orang merokok. Ini hanya 2,5%. Bayangkan 1 miliar satu kabupaten. Berarti 1 tahun 12 miliar satu kabupaten, buat satu kabupaten 12 miliar. Buat provinsi Lampung berapa? 200 miliar lebih. Bantuan dari penghisap rokok. Bantuan dari penghisap rokok untuk membantu rakyat Lampung dalam pembangunan 200 miliar. Kalau 2,5%, gimana kalau Adina Nurul tadi bilang ya jangan 70, 35%. Itu kalikan 35 kali 200 miliar, 6 triliun. Kalau yang merokok 30%, 6 triliun. Sekarang berapa APBD Lampung? Anda tahu? Masih tahu dong, masih pada tahu. 7,4 triliun APBD Lampung. 7,4 triliun. Kalau dari rokok tadi yang kita bilang nama Adina Nurul 30% yang merokok, 7 triliun. Tambah 7,4 triliun. Lampung 15 triliun. Sudah bikin jalan kemana-mana, nggak ada lagi jalan di tiuh itu rusak, di pokok-pokok itu rusak, karena ada uang. Nah, ini salah satu pemikiran saya lagi coba. Saya nggak kirim ke pabrik pokok gambarnya, sudah saya kirim. Pokok Lampung bermartabat, di bawahnya Makam, siapa lagi, Maganta apa lagi. Sudah sampai di Jawa Timur. Ya, saya coba dikirimkan 100 dus dulu. Saya mau bagi-bagi dulu. Ya, tadinya saya memikir mengangkat rakyat di Tanggamus, mengangkat rakyat di Waikanan, mengangkat rakyat di Lampung Barat. Apanya? Tembakonya. Karena kita di Lampungnya ada 3 daerah penghasil tembakau: Lampung Barat, Waikanan, Tanggamus. Kalau kita bikin rokok dari kampung sendiri, tembakonya apa nggak tambah bangga lagi? Petani tembakau tidak tahu. Inilah saya sebagai tokoh Lampung memikirkan itu. Saya nggak usah jadi gubernur. Bagi saya nggak perlu jadi gubernur. Tapi bagaimana rakyat Lampung ini bahagia, senang, sejahtera, ya, damai, rukun, itu yang penting bagi saya. Ya, daripada saya jadi gubernur hanya didemonstrasi sama Nurul, datang Nurul turunkan gubernur katanya. Saho
Datang berita lagi, nah turun gubernur ngasaro kita ini buatnya. Ya enggak? Lebih baik dari pemikir aja lah. Yang penting ada ide untuk Lampung ini bagus. Karena kalau mau jadi gubernur harus lurus-lurus. Kalau lurus rakyat sejahtera, rakyat senang, ya. Dan semua orang Lampung menjadi pintar semuanya, kita pintar semua, sejahtera semua. Itulah. Kalau sudah menjadi pejabat, ide, inovasi, kreativitas, wah jalan gitu, ya, jalan itu. Nah, jadi saya Adi Nurul nanti dipromosikan rokok saya. Harganya 10.000, 9.000 atau 10.000 lah. Isinya 22. Enak rokoknya 22 batang. Ya kan? Saya lagi kasih ide setelah dia di sana, kenapa nggak ngambil tembakau saya saja yang dari rakyat Lampung? Nah, coba. Kan untuk membantu orang Tanggamus ya. Tanggamus kan? Orang Talang Padang atau Tanggamus itu yang menghasilkan gisting, yang menghasilkan tembakau. Orang Lampung Kanan, Lampung Barat itu ada ya namanya. Kenapa kita nggak angkat dia gitu loh? Ya? Itulah pemikiran tokoh adat itu. Tokoh Lampung itu harus begitu. Ya, jangan mikirin KKN itu, mikir enaknya dia. Saya nggak mau mikir gitu. Ya, mikir KKN itu enggak. Tapi bagaimana semuanya enak, semuanya bahagia, semuanya bagus kita rasakan. Itulah pemimpin. Itulah leadership, bukan pakai SK. Ya kan? Jadi itu aja dari saya, panjang banget ngomong, udah bosan ya kan? Udah bosan semua. Ada yang bisa jawab 2 menit, kenapa demokrasi bisa ini, dapat politik saya ini? Ayo, 100.000 aja hadiahnya, satu yang menang. Dari meja sana ada yang berani ngomong 2 menit sebelum bubar. Ayo, satu-satu aja, meja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenangnya dapat 100.000. Kita adilnya media bisa mengalahkan politik, dan politik mampu menghasilkan media itu apa? Menurut saya begini, kalau media itu mampu mengalahkan politik, sebab politik atau hasil politik itu sendiri tetap masih membutuhkan publikasi, baik itu via media elektronik, cetak, TV, radio, media sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kenapa politik bisa mengecilkan media? Karena dalam tanda kutip ada sebagian media yang masih bisa disetir oleh oknum politik. Demikian. Mana lagi sana? Meja sana? Saya dong. Oh, meja ini ya? Oke, jadi Semua tadi, meja ya, semua meja. Satu-satu. tadi kenapa pers bisa dikalahkan oleh politik? Karena pers Nanti Nurul yang milih juaranya tidak satu. bisa mengalahkan politik. Karena banyak insan pers sekarang masih bisa dibungkam dengan uang, jadi materialistik. Jadi sudah tidak lagi ada keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang memang benar-benar fakta yang terjadi di lapangan. Jadi politik itu masih bisa menguasai media. Mungkin itu dah. Silakan. Ini sana. Ayo, yang mau ngomong silakan. Bebas aja, ini enak-enak aja. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang ada yang juara. Belakang aja. Silakan. Langsung yang belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi dulu Dapur. masalah politik, mengapa politik mengalahkan daripada media? Kalau tanggapan saya sendiri dan Gusti Ige, ini kenapa media bisa dikalahkan oleh politik tersebut? Dikarenakan banyak ada beberapa oknum yang sifatnya mengintervensi daripada media, sehingga media juga tidak dapat leluasa untuk mempublikasikan politik tersebut. Itu kalau dari pemikiran saya. Terima kasih. Silakan, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau menang nggak dapat hadiah. Siap. Apa yang lain nggak bisa tuh, teman-teman yang lain. Mewakili aja. Hah? Mewakili aja. Ayo. Ayo siapa? Enggak, dia kalau orang tadi nggak dapat ya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berpolitik itu adalah sesuatu yang dikatakan sudah umum. Kalau politik Pak, menurut saya umum. Jadi kadang-kadang yang dikatakan umum, setiap individu sudah mengerti politik sejak dini pun sudah mengerti politik. Itu yang membedakan dulu. Nah, sementara kalau yang media itu harus dipelajari karena apa? Yang menjadi wartawan atau menjadi reporter itu ada ilmunya Pak.